Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi an'amana bi ni'matil iman wal islam. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Para teman-teman, para ikhwatal iman, para sahabat-sahabat YouTube dimanapun Anda berada, semoga kita semua senantiasa dicintai dan dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin amin ya mujibas sailin. Bapak Ibu para ikhwah, terkadang masih banyak di antara mantan-mantan jemaah yang pernah saya bimbing, baik itu jemaah umroh ataupun jemaah haji, Bapak Ibu sekalian, yang bertanya mengenai umroh di bulan suci Ramadan. Yang terkadang kirim WA langsung, bahkan ada yang melalui Instagram, Bapak Ibu, yang menanyakan, Pak Ustadz, apa betul kalau umroh di bulan suci Ramadan itu nilai pahalanya seperti melakukan ibadah haji? Bahkan ada yang nanya lagi, Bapak Ibu sekalian, Ustadz, apa betul, apa benar gitu kan, kalau umroh di bulan suci Ramadan ini senilai melakukan ibadah haji bersama Rasulullah, itu apa benar Pak Ustadz? Dan seterusnya Bapak Ibu. Baik, insya Allah Bapak Ibu sekalian, melalui video yang singkat ini, insya Allah saya akan memperjelas sesuai dengan kadar kemampuan saya pribadi, Bapak Ibu sekalian ya, sesuai dengan kadar pengetahuan saya, sesuai dengan kadar ilmu saya, Bapak Ibu sekalian, yang insya Allah ini sedikit memberikan pencerahan, sedikit memberikan arahan kepada Bapak Ibu, apa saja dalilnya ya, sehingga kok ada anjuran melakukan umroh di bulan suci Ramadan itu senilai melakukan ibadah haji. Insya Allah Bapak Ibu sekalian ikuti terus video ini. Namun sebelum saya menjelaskan Bapak Ibu sekalian, yang terpenting saya akan mendoakan kepada para pengikut setia channel ini. Saya doakan mudah-mudahan para teman-teman, para Bapak Ibu dimanapun Anda berada, apapun profesi Bapak Ibu, mudah-mudahan oleh Allah diberi kelancaran usahanya, diberikan kelancaran rezeki, sehingga di tahun-tahun yang akan datang senantiasa dipanggil oleh Allah menginjakkan kakinya kedua tanah suci Mekah dan Madinah, baik itu melakukan ibadah umroh, lebih-lebih ibadah haji Bapak Ibu. Amin amin ya mujibas sailin. Bapak Ibu yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, kaitannya dengan umroh di bulan suci Ramadan ini Bapak Ibu sekalian, saya hanya ingin menyampaikan hadis baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam yang diriwayatkan dari Ibnu Abbas radhiyallahu taala anhuma, di mana Ibnu Abbas mengatakan, Bapak Ibu sekalian, Ja'at Ummu Salim ila Rasulillah Sallallahu Alaihi Wasallam faqal, ya Rasulullah, hajjan Abu Talha wa ibnuhu wa tarakni ya Rasulullah. Jadi kalau bahasa kita Bapak Ibu sekalian, Ummu Salim ini mengadu kepada Rasulullah, ya Rasulullah, telah berangkat haji Abu Talha dan anakku ya Rasulullah yang bernama Talha. Jadi Abu Talha dan anaknya yang bernama Talha ini telah berangkat haji, kata Ummu Salim, ke kota Mekah. Wa tarakni ya Rasulullah, sementara saya ditinggal ya Rasulullah. Bagaimana menurut pendapat panjenengan? Nah, itu kalau bahasa kita Bapak Ibu sekalian. Maka pada saat itu Bapak Ibu, baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam langsung tersenyum sambil mengatakan, faqal ya Ummu Salim, umrotan fi Ramadan ta'dilu hajjatan ma'i. Ketahuilah ya Ummu Salim, bahwa umroh di bulan suci Ramadan itu senilai melakukan ibadah haji bersamaku. Itu kata baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Sehingga Ummu Salim pada saat itu Bapak Ibu sekalian merasa senang dengan kabar itu, dengan berita itu, sehingga Ummu Salim ini tidak merasa sedih Bapak Ibu sekalian walaupun ditinggal Abu Talha dan anaknya Bapak Ibu. Bahkan tidak hanya itu Bapak Ibu sekalian, banyak hadis-hadis yang lain yang menjelaskan ya, di antaranya ada salah satu hadis yang menjelaskan fa idza kana ramadhan tamarifi fa inna umratan hajjatan. Jadi kalau diterjemahkan Bapak Ibu sekalian, apabila telah datang bulan suci Ramadan, kata baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, maka segeralah berumroh, ya, segeralah berumroh, melakukan ibadah umroh. Apa sebab? Karena umroh di bulan suci Ramadan itu senilai melakukan ibadah haji. Masya Allah, tabarakallah. Sehingga ini fadilah atau keutamaan yang tidak dimiliki
bulan-bulan yang lain Bapak Ibu sekalian, walaupun ada bulan Maulid ya kan, bulan Muharram dan seterusnya. Yang paling utama sekali lagi umroh di bulan suci Ramadan, yaitu senilai melakukan ibadah haji. Bahkan bukan hanya itu, senilai melakukan ibadah haji bersama Rasulullah. Sampai-sampai dalam hadis yang tadi sudah saya sampaikan, fa idza kana Ramadan tamarifi fa inna umratan fi Ramadan ta'dilu hajjatan. Ya. Jadi kalau telah datang bulan suci Ramadan, Bapak Ibu sekalian, maka segeralah Bapak Ibu sekalian mendaftarkan umroh. Kadang Bapak Ibu sekalian banyak juga pertimbangan jemaah umroh ini Bapak Ibu kalau umroh di bulan suci Ramadan. Apa sebab? Karena umroh di bulan suci Ramadan ini sudah barang tentu biayanya lebih mahal ya kan. Apalagi min asyrul awakhir ya, yaitu 10 hari terakhir di bulan suci Ramadan. Misalkan Bapak Ibu mulai tanggal 15 masuk ke Mekah ya, sampai mungkin sampai tanggal 27 dan seterusnya. Ini harga paket itu tentu lebih mahal dibandingkan bulan-bulan yang lain Bapak Ibu sekalian. Nah, kenapa kok bisa mahal? Ini menjadi pertanyaan juga kadang dari jemaah ya. Kenapa Pak Ustadz kok bisa mahal gitu kan? Hotel di Mekah kalau bulan suci Ramadan. Karena Bapak Ibu sekalian bukan hanya pendatang ya, bukan hanya orang pendatang dari Malaysia, Indonesia, dari tempat-tempat yang lain, akan tetapi orang-orang lokal pun Bapak Ibu sekalian yang mungkin dari Jazirah Arab, dari Dammam, dari Riyadh, dari Taif, dan dari Jazirah Arab yang lain, dari Jeddah, ini mengambil keutamaan di bulan suci Ramadan. Semua ingin melakukan ibadah umroh Bapak Ibu. Sehingga ini sering saya sampaikan Bapak Ibu sekalian, kadang jemaah itu suka banding-bandingin ya kan, banding-bandingin dengan bulan-bulan yang lain. Kenapa ya kok bulan suci Ramadan itu harga paket umroh terlalu mahal dan seterusnya Bapak Ibu sekalian. Karena itu tadi penyebabnya hotel yang ada di dekat Masjidil Haram itu semua pada ditempati orang-orang Arab, orang-orang lokal Bapak Ibu sekalian. Sehingga kadang kita itu ya apa ya, pihak broker hotel kadang juga istilahnya berebut juga masalah hotel seperti itu Bapak Ibu sekalian. Namun Bapak Ibu yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, kalau boleh saya ngasih masukan dari saya pribadi Bapak Ibu sekalian, kalau memang ada niat umroh di bulan suci Ramadan, maka berumrohlah. Sekalipun harga paket itu mahal Bapak Ibu sekalian, gak usah khawatir Bapak Ibu, gak usah ngitung-ngitung masalah uang yang sudah dikeluarkan untuk dana umroh Bapak Ibu. Apa sebab? Karena ketika Bapak Ibu sekalian tulus ikhlas berangkat karena Allah Subhanahu wa taala, karena ingin mencapai keridhaan Allah, ini sering saya sampaikan, yakinlah ketika pulang Bapak Ibu sekalian nanti akan diganti oleh Allah berlipat-lipat Bapak Ibu sekalian. Apalagi Bapak Ibu sekalian mungkin sudah sering umroh ya kan. Karena ini banyak juga yang bertanya, Ustadz kalau saya sudah pernah umroh lagi di bulan suci Ramadan gimana? Tidak ada masalah, mau umroh 2 kali, 3 kali, 10 kali, bahkan 1000 kali pun nggak ada masalah Bapak Ibu sekalian. Ini justru bagus ya. Al-umratu ilal umrati kafaratun lima bainahuma. Jadi umroh dari yang satu ke umroh yang selanjutnya itu merupakan kafarat, penebus dosa Bapak Ibu sekalian. Semakin Bapak Ibu sekalian banyak melakukan ibadah umroh, semakin banyak pula dosa-dosa kita akan diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Sekarang Bapak Ibu sekalian coba bayangkan ya, kalau kita ukur dengan materi pahala itu, waduh nggak ada apa-apanya Bapak Ibu sekalian. Bayangkan sekali salat di Masjidil Haram. Ini sering saya sampaikan, sekali salat di Masjidil Haram, 1 rakaat diberi pahala oleh Allah berapa? 100.000 rakaat. Itu kalau di Mekah. Kalau di Madinah 1.000 Bapak Ibu. Ketika panjenengan berada di Mekah atau di Madinah selama sekian hari, berapa nilai pahala yang akan diperoleh oleh panjenengan Bapak Ibu sekalian. Yang sudah barang tentu kita selaku umat muslim yakin dengan hal ini Bapak Ibu sekalian, bahwa setiap amal kebaikan insya Allah akan mendapat balasannya seperti itu. فَمَنْ يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ خَيْرًا يَرَهُ وَمَنْ يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ شَرًّا يَرَهُ. Jadi sekecil apapun perbuatan kebaikan itu nanti akan mendapatkan balasannya. Namun sebaliknya, ya sekecil apapun kita berbuat kejahatan, berbuat dosa kepada Allah, maka kita juga akan mendapat
balasannya dari Allah Subhanahu wa taala. Sehingga sekali lagi Bapak Ibu sekalian, ini khusus bagi yang bertanya, bila mana di antara Bapak Ibu sekalian memilih bulan, ya memilih jadwal keberangkatan bulan apa yang terbaik, pilihlah di bulan suci Ramadan. Dan bisa kita lihat Bapak Ibu sekalian secara zahiriyah ya, bahwa kalau umroh di bulan suci Ramadan itu padatnya luar biasa. Apa sebab? Karena orang mengejar keuntungan nilai pahalanya itu Bapak Ibu sekalian. Kadang Masya Allah yang enggak, kalau di bulan-bulan biasa ya kan, di bulan-bulan sebelum masuk bulan Ramadan itu longgar, tapi di bulan suci Ramadan Masya Allah tabarakallah, orang desak-desakan Bapak Ibu mengejar keuntungan pahala yang sangat luar biasa ini Bapak Ibu sekalian. Sehingga Bapak Ibu sekalian, kalau kita kembali kepada rujukan hadis yang tadi sudah saya sampaikan, fa idza kana ramadhan tamarifi fa inna umratan fi ramadan ta'dilu hajjatan, ya. Maksudnya kalau umrah di bulan suci Ramadan ini dalam hadis Imam Bukhari Bapak Ibu sekalian, kalau tidak salah nomor hadisnya 1782. Di sana dijelaskan bahwa umrah di bulan suci Ramadan nilai pahalanya seperti melakukan ibadah umrah. Jadi tidak perlu bingung-bingung Bapak Ibu sekalian, yakinlah kalau umrah di bulan suci Ramadan ini dalilnya ada dan ini hadisnya juga ada Bapak Ibu sekalian. Jadi kalau memang Bapak Ibu punya niatan untuk melakukan ibadah umrah di bulan suci Ramadan, Bapak Ibu sekalian lakukanlah daftar dari sekarang untuk jadwal keberangkatan di bulan suci Ramadan yang akan datang Bapak Ibu. Bahkan Bapak Ibu sekalian, menurut salah satu riwayat, ada salah seorang ulama tabi'in ya, yang usianya itu sekitar 100 tahun, yang bernama Atha bin Abi Rabah. Itu usianya 100 tahun, coba bayangkan Bapak Ibu sekalian. Ini di bulan suci Ramadan pernah melakukan ibadah umrah 70 kali. Masya Allah, tabarakallah. Dan saya pernah punya teman Bapak Ibu sekalian sekampung dengan saya ya. Sekarang beliau sudah meninggal, Allah yarhamuh. Mudah-mudahan beliau mendapat tempat yang layak di sisi Allah Subhanahu wa taala. Beliau di bulan suci Ramadan Bapak Ibu sekalian, ini tidak pernah telat. Enggak pernah telat. Kalau dihitung Bapak Ibu sekalian, kalau dihitung umrahnya selama bulan suci Ramadan ini 60 kali. Jadi hitungan hari itu kan 30 ya. 30 kalau 1 bulan. Ini melakukan ibadah umrah 2 kali sehari. Bayangkan Bapak Ibu sekalian. Masya Allah, tabarakallah. Jadi dia habis subuh berangkat Bapak Ibu sekalian, mungkin ada beberapa jam dia sudah datang, nanti istirahat, habis melakukan buka puasa, dia langsung berangkat lagi ambil mikot ke Masjid Aisyah atau Masjid Tanim. Pokoknya terhitung Bapak Ibu sekalian, kalau 1 bulan itu 60 kali melakukan ibadah umroh. Ini luar biasa Bapak Ibu sekalian, karena sekali lagi nilai fadilahnya luar biasa. Untuk itu Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, saya doakan mudah-mudahan bagi para teman-teman yang belum mampu, mudah-mudahan oleh Allah ekonominya diberi kemampuan ya, diberi kelancaran sehingga bisa melakukan ibadah umrah di bulan suci Ramadan. Amin amin ya mujibas sa'ilin. Jadi mungkin ini sajalah Bapak Ibu sekalian, sedikit ya uraian singkat, karena terkadang kalau penjelasannya terlalu panjang Bapak Ibu sekalian, terkadang penonton juga banyak yang bosan ya, banyak sekali yang kadang berkomentar di kolom komentar yang memprotes, kenapa Ustadz kok nggak langsung to the point aja gitu kan. Cuman kadang kalau kita nggak ada asbabul wurudnya, itu nggak ada asbabul nusunnya, ibarat itu ya. Jadi kita kadang ragu, apa benar ya ada hadisnya kalau umroh di bulan suci Ramadan itu misalkan pahalanya seperti melakukan ibadah haji dan seterusnya Bapak Ibu. Untuk itu dari sekarang Bapak Ibu sekalian yakin kalau Bapak Ibu sekalian umrah di bulan suci Ramadan senilai melakukan ibadah haji bersama baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Ini sajalah mungkin Bapak Ibu sekalian yang dapat kami sampaikan. Ya mudah-mudahan walaupun sedikit mudah-mudahan bermanfaat. Terima kasih atas segala perhatian. Mohon maaf atas segala kekurangan. Wal 'afwa minkum. Ihdinas shiratal mustaqim. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.